adalah Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir malam hari ini adalah Lina Geboy. Lina, selamat malam. Malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Sejauh ini kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sih? Melihat makhluk astral, mendengar, atau... Banyak sih Kak, aku dari zaman aku nyanyi masih naik motor sampai sekarang. Banyak. Dulu aku pernah pulang nyanyi naik motor dianterin bokap gitu kan, dianterin bapak. Pertama aku melihat di jalan, pinggir jalan itu ngelihat kepala botak gitu, banyak darahnya gitu. Hah? Iya. Beneran jelas di jalan? Jelas, itu aku sih Itu tergeletak gitu aja? kepalanya doang, iya Kak. Terus? Kepala doang gitu, terus oh itu kepala apa ya? Tapi itu jelas banget ada darahnya gitu. Ada mukanya, ada matanya? Enggak. Oke, lalu terus jalan? Terus akhirnya terus aja aku diem aja, aku salah lihat nggak ya? Terus pas nyampe rumah, aku ngelihat ada segerombolan anak kecil gitu, kepalanya pada botak gitu, lari-lari. Cuman nggak jelas sih, cuman lari-lari gitu kepalanya doang gitu. Tiba-tiba dia ngilang pas lari-lari ke pohon pohon kelapa gitu. Ngilang di balik ke pohon aja gitu? Ngilang aja udah gitu. Udah gitu aja sih. Terus aku pernah juga denger suara kuntilanak juga. Aku pikir apa ya itu suara? Di mana? Depan rumah. Kemudian rumah aku kan rumah orang tua kan masih di kampung gitu kan. Jadi masih suasana mistisnya masih inilah serem. Suaranya inget nggak kayak gimana ketawanya? Suaranya gini, hii, hii, gitu. Serem banget, cuman ya Allah, Kamu merinding berarti aku. termasuk peka ya, bisa cepet banget ngerasain dan melihat gitu. Mudah-mudahan malam hari ini baik-baik aja ya Lina ya. Iya. Kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku selalu diteror makhluk astral karena perbuatan di masa lalunya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Asep. Selamat malam Mas Asep. Selamat malam juga. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya ingin menceritakan tentang profesi saya sebagai pelaku pencuri kuburan. Pelaku kuburan, pencuri Pencuri kuburan. kuburan. Maksudnya apanya yang dicuri? Yang dicuri itu saya bongkar, harta-hartanya itu terdapat perhiasan emas, gelang, dan cincin aku curi. Oh iya, saya tahu ada makam memang yang keluarganya menempatkan harta bendanya dalam makam. Itu Anda curi? Iya, saya curi. Pernah ketahuan? Pernah sampai ketahuan, saya diuber-uber warga, Hah? sampai saya ditangkap dan saya digebugin. Ini ada lukanya nih, bekasnya. Yang ada Yang kayak pecah ini. codet Iya, ini. codet ya. Ini kena apa? Dipukul dengan apa ya? Kayaknya ini dipukul dengan batu cincin. Karena saya dipukul sama dia nggak jatuh-jatuh, kayaknya terpukul dengan batu cincin sampai pecah. Oke, terus sampai dibawa ke pihak berwajib nggak? Saya nggak, cuman hanya dengan cara kekeluargaan, dan tapi saya dipesan mereka, jangan kamu mengulangi lagi mencuri di makam. Oke, terus setelah digebukin? Setelah saya digebukin, saya sampai beberapa bulan, saya udah tidak mau melakukannya lagi gitu. Oke, Terus saya cari tobat. profesi kerjaan yang lain dengan cara masih dalam karakter saya yang gampang mendapatkan uang dengan cara yang singkat. Saya langsung berpaling, saya gimana caranya biar saya sakti dan disukain biar wanita itu terpikat sama saya.
Pokoknya sosok saya ini kayaknya ada kejamnya dan ada bejat lah boleh dikatakan di warga-warga. Jadi warga udah tahu kalau kelakuannya Mas Asep ini seperti apa. Iya, seperti itu. Jadi Mas Asep datang ke dukun Dukun ya. untuk punya ilmu pelet gitu. Iya, ilmu pelet. Korbannya banyak. Korbannya ya wanita sempat sampai ada 15 orang dan pun aku berhasil juga sampai aku bisa dikarenakan pada saat aku ke dukun itu aku dikasih ritual dengan memakan kelabang. Makan kelabang biar aku menjadi sakti dan ada jimatnya juga. Jadi Dan- bisa sakti, bisa melet orang Iya. dengan cara makan kelabang. Sampai sekarang masih digunakan nggak ilmu itu? Sampai sekarang ilmu itu masih saya gunakan. Terus tujuannya apa datang ke sini? Tujuan saya datang kemari, saya ingin mengungkapkan bahwa perilaku saya seperti ini biar diketahui masyarakat luas. Dan kalau perlu setanah air biar tahu tingkah laku kebejatan saya sebagai Bang Asep. Saya mau tanya, apa untungnya buat Anda kalau orang tahu apa yang dilakukan? Untungnya sebenarnya janganlah sampai mengikuti jejak saya kayak ini. Itu kalau pakai pelet, udah gitu pakai kesaktian, apa segala macam, itu nggak mengundang malah makhluk-makhluk gaib datang ke dalam hidupnya Mas Asep? Ya saya sempat juga sih dari sosok yang dikasih Pak Dukun itu yang saya minta kesaktian itu ada, saya dikasih cincin tetapi itu keluar melalui dari mimpi sosok wanita yang cantik. Dia seolah-olah ngomong sama saya, kamu enak-enakan aja pakai jimat saya. Tapi karena memang hatiku keras, hatiku bejat, aku ini butuh cincin seperti ini untuk biar aku sakti. Dan aku cewek-cewek itu pada terpikat di luar sana. Jadi itu intinya, Mas. Jadi Mas Asep merasa memang ini harus dihentikan. Ini memang harus dihentikan. Takutnya nanti sanak famili saya mengikuti jejak saya. Baik, Iya. kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan.